Kenyataan pahit Tiara dan Albert. Tolong jangan tersinggung apa kata papa tadi. Tolong jangan dimasukin ke dalam hati. Tiara mengepal punggung tangan Albert, memberikan kekuatan seolah tahu jika kekasihnya sedang tidak baik-baik saja. Aku gak apa-apa kok. Kamu jangan khawatir. Jawabnya singkat. Albert menyunggingkan sedikit senyumnya ke arah Tiara. Dengar, belajar yang benar, jangan sampai melupakan tugas dan kewajiban. Apapun yang terjadi tetaplah menjadi Tiara yang selalu baik pada siapapun. Wanita yang selalu kuat dan tangguh. Jangan pernah melawan orang tua. Oke cantik. Albert mengelus pucuk kepala Tiara dengan sayang. Ibu jarinya mengelus pipi halus Tiara dengan lembut. Albert menatap dalam mata teduh milik Tiara. Kok ngomongnya gitu? Kamu beneran kan gak tersinggung sama ucapan papa? Tiara memandang Albert tak terbaca. Terlihat ada kesedihan di wajahnya. Bahkan tanpa Tiara tahu sudut mata Albert sedikit mengenang. Mungkin satu kedipan saja air mata itu akan menetes melewati kantung matanya. Albert tidak bisa menyampaikan rasa yang begitu besar pada Tiara. Ia tak mampu karena terhalangnya restu dari orang tuanya. Sudah, jangan memikirkan itu. Aku baik-baik aja. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Nanti jangan lupa makan. Aku bakal kabarin kalau sudah tidak sibuk. Albert mengecup kening Tiara, melambaikan tangannya ketika ia sudah berada di dalam mobilnya. Tiara membalas lambaian tangan Albert ketika mobilnya keluar dari pekarangan rumah milik Daniel. Tiara memandang mobil yang terus melaju semakin mengecil sampai tak terlihat lagi dan menghilang di balik pagar tinggi. Setelah mengantar Albert ke depan, Tiara kembali masuk ke dalam rumah menemui orang tuanya di dalam. Kenapa Mas tidak menyetujui hubungan Albert dengan Tiara? Menurutku Albert laki-laki yang sudah dewasa. Ia pasti bisa menjaga Tiara jika mereka menikah. Albert laki-laki baik. Keluarga berada juga. Apalagi yang membuat Mas tidak setuju dengan hubungan mereka? Aku akui memang Albert laki-laki baik dan pasti bertanggung jawab. Tapi dia sudah sangat ketuaan buat Tiara. Jawab papa Tiara. Loh, bukannya bagus? Berarti Albert sudah siap jadi imam bagi Tiara. Ucap Darwin. Saya lebih suka Tiara menyelesaikan pendidikannya. Menghabiskan dulu masa remajanya. Jika sudah puas pasti Tiara akan aku bolehkan berkeluarga. Ucap papa Tiara. Mas, jika anakmu sudah mau berkeluarga biarkan saja. Biarkan mereka mencari kebahagiaan mereka sendiri. Tidak, Win. Saya tetap tidak ingin Tiara menikah dalam usia masih dini. Jika Albert mau, tunggu sampai beberapa tahun ke depan. Tiara merosot di balik pintu mendengar semua ucapan orang tuanya. Tak terasa air matanya luruh melewati pipinya. Hatinya sakit bagai dipukul benda tajam. Betapa sulit merobohkan dinding besar yang menghalangi hubungan dirinya dengan Albert. Ia harus menerima kenyataan pahit jika papanya tidak setuju dengan hubungannya bersama Albert. Bagaimana menjelaskan kepada Albert? Tiara seperti tak tahu arah. Ya sudah, kalau memang itu keputusan kamu, saya tidak bisa protes apalagi melarang. Itu hak kamu sebagai orang tuanya. Kamu lebih tahu mana yang terbaik untuk anakmu. Ucap Darwin seadanya. Tiara mengelap sisa-sisa air matanya. Pantang baginya memperlihatkan kesedihan di depan keluarga, walau ia seorang anak tunggal. Tetapi pundaknya harus lebih kuat melebihi anak tunggal. Sayang, Albertnya sudah berangkat. Tanya Sinta mencoba memecahkan ketegangan. Sudah mah, baru aja. Amelnya mana mah? Tiara celingukan mencari Amelia yang tak ada di sana. Begitu juga dengan si kembar yang juga tidak ada di sana. Di dalam kamar sayang, Lael katanya mau ganti pakaian dulu. Ucap Sinta. Kalau gitu aku ke atas dulu ya mah. Nyamperin si kembar. Tiara berpamitan untuk pergi menuju kamar Amelia. Sinta mengangguk sembari tersenyum. Tapi tidak dengan ayahnya. Ayahnya hanya diam dan tidak memberikan ekspresi apapun. Tiara tidak memperdulikan hal itu. Ia tetap melanjutkan langkahnya dengan cepat menaiki lift menuju lantai atas. Kasian sekali Tiara ya. Kenapa harus sampai mengalami hal ini? Padahal mereka sudah sangat serasi. Tapi sayang restu orang tua lebih penting. Amelia dan Daniel yang kini sedang belajar membantu menggantikan popok bayi si kembar dengan melihat tutorial dari Sonya dan Cecilia terlebih dulu. Kita doakan saja semoga ada keajaiban untuk hubungan mereka. Ujar Daniel. Oh iya Yang. Kamu mau dicariin babysitternya kapan? Kalau mau secepatnya biar aku tinggal ke yayasan besok. Ya udah besok juga boleh. Tapi carinya yang udah pengalaman ngurus babynya ya. Biar enak. Ucap Amelia. Tiba-tiba pintu kamar diketuk, nampak Tiara di balik pintu dengan wajah murungnya.
Daniel dan Amelia mengerutkan keningnya bingung. Lah kenapa lo kusut amat tuh muka? Tanya Amelia. Iya nih Mel. Muka gue lupa nggak disetrika dulu jadinya kusut deh. Jawab Tiara santai. Ia sebisa mungkin untuk menutupi kesedihannya. Munah, gue serius tahu. Balas Amelia, memutar bola matanya malas. Gue juga lebih serius kali. Jawabnya singkat. Si kembar mau dikasih nama apa nih? Spill dong gue. Lanjut Tiara. Gue sama Ayang sih udah nyiapin. Tapi nantilah gue spillnya. Sekarang aja emang kenapa? Gue punya nama yang bagus nih Mel. Gimana kalau mereka dikasih nama Juni Juli aja? Terpanggilannya Jun sama Jul. Gimana cakep kan? Dipikir bulan di kalender Juni sama Juli. Kau nih kasih saran macam mana cantik? Amelia menggelengkan kepalanya. Begitu juga dengan Daniel. Mas sudah siapin nama. Kalau yang ini namanya Zuna dan yang ini Zain. Tunjuk Daniel pada kedua bayinya. Wah namanya cakep banget mas. Iya tapi nanti Grandma mau kasih panjangnya katanya. Tapi mereka belum ada kabarnya sampai sekarang. Padahal penerbangan dari sana ke sini hanya sekitar 7 jam. Ucap Daniel. Lah iya juga ya. Kok mereka belum sampai juga mas? Mungkin ada kendala atau bisa juga pesawatnya delay. Semoga perjalanan mereka lancar tidak ada kendala apapun. Ya udah mas tinggal dulu ya. Sebentar lagi mas ada meeting online tolong nitip bantu jagain Laya jagain si kembar. Perintah Daniel. Kepada sepupunya itu. Iya mas. Tenang aja aku hari ini gak ada matkul kok. Jeti bakalan agak lama di sini. Ya udah sana. Bagus kalau gitu. Sayang aku mandi dulu ya. Kalau nanti si kembar nangis mau ASI, minta tolong Tiara aja. Ucapnya lembut sembari mengusap rambut panjang Amelia. Jawab Amelia. Daniel pun melenggang pergi untuk mengganti pakaian formalnya. Selain sebagai papa muda baru, ia juga tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai presidir di perusahaannya. Baby Zuna ganteng banget sih. Anti gemes deh sama Baby Zuna. Boleh ganti cubit pipinya. Tapi nanti Baby Zuna nangis anti diomelin sama mami kamu. Tiara tak hentinya mengagumi ketampanan si kembar. Iya gemes banget Ra. Baby Zuna punya lesung pipi kalau Baby Zain punya hidung lebih mancung. Lebih ikut ke papanya. Iya bener Mel. Tar kalau gue punya baby, mukanya ikut ke papanya juga gak ya. Pasti tar anak gue mirip bule. Secara Albert kan handsome wajah bule. Gak kebayang tar rambut anak gue jeti warna kuning. Tiara menghayal masa depannya bersama Albert. Emang udah yakin lo bakal nikah sama Pak Albert? Lanjut Amelia. Mukanya menjawab Tiara malah diam. Ekspresinya terlihat datar. Ia mengingat kembali ucapan papanya. Gak tahulah Mel, kayaknya sulit. Tiara menjadi murung tanpa semangat. Sabar Yara, lo harus yakin kalau lo jodoh sama Pak Albert nantinya juga bakalan bersama. Pungkas Amelia. Gue gak ngerti kenapa pemikiran papa gue berbeda sama mama. Kenapa dia seolah gak rela gue dimiliki orang lain. Padahal nantinya juga kan gue pasti ninggalin mereka. Punya keluarga dan kehidupan gue sendiri. Tapi papa gue kenapa seolah gak mau gue pergi ninggalin rumah? Apa mungkin karena gue anak tunggal? Tapi kan lo juga anak tunggal Mel. Tante Sisal sama Om Daston pemikirnya gak kayak papa gue. Tiara menatap nyalang pada dirinya sendiri. Itu karena gue berbeda Rah. Gue terlanjur begini. Dari depan mereka menerima gue. Tapi gak tahu di belakangnya. Gue yang punya cita-cita setinggi langit harus gue tunda. Karena sebuah kesalahan fatal. Tapi gue bersyukur mereka mau nerima gue. Nasib kita gak beda jauh Mel. Sini peluk dulu. Tiara merentangkan kedua tangannya ia dan Amelia berpelukan. Keduanya saling menguatkan satu sama lain. Daniel dari ambang pintu mengusap air di sudut matanya. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.